Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aisyah Fitri dari Prodi Ekonomi Syariah semester 4 Malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi statistik yang berjudul uji hipotesis dan lanjutan uji hipotesis. Hipotesis. Pengertian hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah tingkat kebenarannya, sehingga masih harus diuji menggunakan teknik tertentu. Hipotesis ini dirumuskan berdasarkan teori, dugaan, pengalaman pribadi atau orang lain, kesan umum, dan kesimpulan yang masih sangat-sangat sementara. Hipotesis adalah pernyataan keadaan populasi atau H0 yang akan diuji kebenarannya menggunakan data atau informasi yang dikumpulkan melalui sampel atau H alternatif. Nah, jika pernyataan dibuat untuk menjelaskan nilai parameter populasi, maka disebut hipotesis statistik. Hipotesis statistik ini terbagi menjadi dua tipe, yaitu yang pertama, hipotesis nihil atau nol atau H0 adalah yang menyatakan tidak adanya hubungan antara dua variabel atau lebih, atau tidak adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih, dirumuskan dengan harapan untuk ditolak. Hipotesis yang akan diuji kebenarannya itu biasanya ada di tingkat populasi. Nah, hipotesis ini menggunakan notasi sama dengan, contohnya hipotesis 0 H0 yaitu X sama dengan Y. Yang kedua, hipotesis alternatif HA atau H1 adalah yang menyatakan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih, atau adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Hipotesis yang akan diuji kebenarannya dibuat berdasarkan pendapat para ahli. Nah, berawalan dengan H0 atau hipotesis nihil atau nol. Di sini hipotesis alternatif ini ada pada tingkat sampel dan notasi yang dipakai itu tidak sama dengan, kurang dari, lebih dari. Dalam memutuskan menolak atau menerima hipotesis, ada faktor ketidakpastian, maka mungkin terjadi kesalahan. Nah, kesalahan dalam pengujian statistik ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang jenis pertama. Jenis pertama itu kesalahan akibat menolak H0 padahal H0 benar sehingga harus diterima probabilitasnya. Kesalahan tersebut dilambangkan dengan alfa. Nah, untuk kesalahan jenis kedua yaitu kesalahan akibat menerima H0 padahal H0 salah sehingga harus ditolak probabilitasnya. Kesalahan kedua tersebut dilambangkan dengan beta. Dalam pengujian hipotesis biasanya terdapat dua macam kesalahan. Nah, di sini di tabel yang sudah tertera, keputusan sesungguhnya sama yang H0 benar, H0 salah itu maksudnya itu keadaan sebenarnya. Nah, di sini misalnya kalau keadaan sebenarnya itu H0 benar tapi keputusan yang kita ambil itu diterima H0-nya, berarti keputusan yang kita ambil itu sudah tepat, atau dilambangkan dengan 1 minus alfa. Nah, tetapi kalau keadaan sebenarnya itu H0-nya benar tetapi keputusan sesungguhnya itu ditolak H0-nya, maka itu terdapat kesalahan jenis pertama. Nah, taraf nyatanya itu bisa dilambangkan dengan alfa. Tetapi kalau keadaan sesungguhnya itu H0-nya salah tapi keputusan kita itu menerima H0, nah ini disebut atau disimbolkan menjadi kesalahan jenis kedua atau bisa dilambangkan dengan beta. Nah, kalau keadaan sesungguhnya itu H0 salah tapi keputusan kita menolak, berarti keputusan kita itu sudah tepat, bisa dilambangkan dengan 1 minus beta.
Nah, biasanya di sini maksudnya kesalahan jenis 1 sama dengan galat 1 atau kesalahan jenis 2 galat 2, maksudnya ini kesalahan jenis 1 ini lebih ringan atau lebih minimum, lebih kecil gitu dibandingkan dengan kesalahan jenis 2. Nah, di sini kenapa ada lambang alfa itu menurun, beta itu naik? Ya karena jenis kesalahan pertama itu biasanya lebih ringan dibandingkan dengan jenis kesalahan kedua. Sebagai contoh, misalnya Anda sebagai Pak Camat mendapatkan laporan rata-rata panen di tiap desa sudah memenuhi target, tapi Anda tidak percaya begitu saja. Maksudnya di sini itu laporan rata-rata itu saya mengambil contoh dari kan bisa dilihat dari sisi kanan, sisi kiri sama dua arah. Di sini saya mengambil contoh dengan data, maksudnya sampel dilihat dari dua arah. Nah, di sini H0 rata-rata H0-nya itu rata-rata panen di Jatirunggo sama dengan rata-rata panen di Ngempon. Sedangkan hal alternatifnya rata-rata panen di Jatirunggo kurang dari rata-rata panen di desa Ngempon. Mana sih sebaiknya yang dipilih melakukan, apakah melakukan kesalahan 1 atau kesalahan 2? Nah, jawaban yang dari pertanyaan tersebut, nah di sini kan lebih baik mana sih, galat 1 atau galat 2? Nah, galat satunya itu lebih baik menolak H0 atau menerima hal alternatif, padahal kenyataannya panen kedua desa sama sehingga Anda mensubsidi desa Jatirunggo yang sebenarnya sudah tercukupi. Maksudnya di sini itu Anda menolak H0 atau menerima hal alternatif itu sebenarnya balance itu. Emang sebenarnya di desa Jatirunggo itu udah kecukupi, tapi Anda juga mensubsidi desa tersebut. Sedangkan galat kedua yaitu menerima H0 atau menolak H alternatif. Padahal kenyataannya tidak demikian. Kejadian sebenarnya nggak demikian, sehingga tidak ada subsidi yang Anda berikan akibatnya desa Jatirunggo kekurangan pangan. Jadi lebih baik melakukan galat 1. Kenapa sih kok lebih baik desa Jatirunggo yang dipilih daripada desa Ngempon gitu? Tapi kan di sini balik lagi ke pertanyaannya, mana sebaiknya yang dipilih melakukan galat 1 atau galat 2? Nah, di sini kita ngambil dari galat 1. Lebih baik kita melakukan galat 1. Ya emang sih desa Jatirunggo yang udah kecukupi gitu, tapi kita mensubsidi lagi. Nah, untuk contoh yang kedua, saya ngambil sampel, misalnya seorang pedagang mobil bekas memeriksa mobil yang akan dibelinya. Mesin mobil tersebut tidak bisa dijalankan. Nah, pedagang dapat membuat kesalahan jenis pertama dan kedua. Nah, misalnya H0-nya itu sama dengan semua dalam keadaan baik. Kondisinya mobil itu baik, hanya akinya yang mana. H1 atau H alternatifnya, mobil sudah rusak parah, semuanya tuh parah, nggak bisa diperbaiki lagi. Nah, pertanyaannya, kesalahan jenis pertama yang bisa dilakukan pedagang tersebut adalah apa sih gitu kan? Nah, yang kedua, kesalahan jenis kedua itu yang bisa dilakukan pedagang itu apa sih? Yang ketiga, kesalahan tersebut bisa diperkecil apabila apa aja sih gitu kan? Nah, terus jawabannya yang pertama, kesalahan jenis yang pertama yang bisa dilakukan yaitu mending gak usah dibeli, tapi akinya yang diganti. Nah, kan di sini kan H0-nya itu semua keadaan mobil bekasnya itu bagus, tapi akinya lemah. Nah, ya udah akinya aja yang perlu diganti, nggak usah nggak jadi dibeli atau nggak usah diperbaiki semuanya. Nah, yang kesalahan jenis kedua, udah mobilnya dibeli aja, tapi setelah kita
ngebeli itu mobil bekas, ternyata banyak yang rusak. Nggak cuma akinya doang gitu, jadi perlu ongkos yang lebih dari yang dipikirin si pedagang ini. Terus yang ketiga, kesalahan tersebut bisa diperkecil apabila sebaiknya sebelum kita membeli mobil bekas, apalagi namanya barang bekas, dilakukan pemeriksaan yang lebih lengkap. Nggak cuma di starter atau melihat bodinya masih, atau luarnya, maksudnya mobilnya kan emang bekas, tapi kan kita nggak tahu dalamnya atau mesinnya itu udah rusak apa belum gitu kan. Pasti namanya mobil bekas ada lecetnya, tapi lebih baik kita melakukan pemeriksaan yang lebih lengkap. Jadi nggak cuma di starter doang atau cuma dilihat-lihat doang. Misalnya kayak dicoba atau dicek akinya sebelum beli gitu, atau enggak nyuruh kayak tukang bengkel atau saudara yang tahu tentang mesin gitu buat ngecek sebelum beli mobilnya. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu lanjutan uji hipotesis. Uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah syarat yang harus dilakukan pada penelitian kuantitatif sebelum dilakukannya uji hipotesis. Biar apa sih nggak dilakukan uji hipotesis dulu baru uji asumsi klasik? Nah, agar data penelitian yang akan diuji dapat diketahui apakah layak atau enggak, ataukah ada masalah atau enggak, ataukah itu sesuai atau enggak gitu kan. Nah, di sini pengertian lainnya itu, uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square atau OLS. Jadi analisis regresi yang tidak berdasarkan OLS tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik. Apa aja sih yang nggak melakukan uji asumsi klasik ini? Misalnya regresi logistik atau regresi ordinal. Demikian juga, tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada analisis regresi linear. Misalnya uji multikolinearitas nggak usah atau tidak dapat dipergunakan pada analisis regresi linear sederhananya. Dan uji autokorelasi tidak perlu diterapkan pada data cross-sectional. Atau uji normalitas tidak perlu dilakukannya penelitian sensus atau semua anggota populasi dipergunakan sebagai sampel penelitian. Nah, uji asumsi klasik ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama uji multikolinearitas, yang kedua uji heteroskedasititas, nah yang ketiga uji normalitas, dan yang keempat uji autokorelasi. Tadi sudah dijelaskan macam-macam uji asumsi klasik. Nah, yang pertama ada uji multikolinearitas. Uji ini adalah suatu kondisi di mana terjadi korelasi yang kuat di antara variabel-variabel bebas atau X yang diikut sertakan dalam pembentukan model regresi linear. Model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi di antara variabel bebasnya. Ciri-ciri apa aja sih yang ditemui apabila model regresi linear kita mengalami multikolinearitas ini? Yang pertama, terjadi perubahan yang berarti pada koefisien model regresi, misalnya nilai menjadi lebih besar atau kecil apabila dilakukan penambahan atau pengeluaran sebuah variabel bebas dari model regresi. Yang kedua, diperlukan nilai least square yang besar, sedangkan koefisien regresi tidak signifikan pada uji parsial. Yang ketiga, tanda plus atau minus bertambah atau berkurang pada koefisien model regresi berlawanan dengan yang disebutkan dalam teori atau logika. Misalnya pada teori atau logika seharusnya B1 bertanda bertambah atau plus, namun yang diperoleh justru bertanda berkurang atau dilambangkan minus. Yang terakhir, nilai standar error untuk koefisien regresi menjadi lebih besar dari yang sebenarnya atau
overestimated. Untuk mendeteksi apakah model regresi yang kita alami ini multi ini dapat kita periksa menggunakan yang pertama VIV atau Variance Inflation Factor. Jika nilai VIV ini kurang dari sama dengan 10, maka tidak terjadi multikolinialitas. Maka nilai FIV ini lebih besar dari 10 berarti telah terjadi multikolinialitas. Kalau FIV-nya kurang dari sama dengan 10 itu terjadi uji multi. Kalau lebih besar 10 telah terjadi. Yang kedua, eigenvalues dan conditional index atau bisa disebut CI. Yang ketiga, nilai R-square-nya sangat tinggi, tapi secara individual, variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel-variabel dependen. Yang terakhir, menentukan koefisien korelasi antara independen variabel yang satu dengan independen variabel yang lain. Jika antara dua independen variabel memiliki korelasi yang cukup tinggi, umumnya di atas 0,09, maka di dalam model regresi terdapat multikolinialitas. Setelah adanya uji multi, yaitu yang kedua ada uji heteroskedastisitas. Uji hetero ini bertujuan untuk apa sih? Yaitu bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi hetero. Ada beberapa cara untuk mendeteksi gejala hetero ini, yaitu yang pertama uji White, uji Park, melihat grafik plot, uji cluster. Nah, untuk kesulitan untuk mengestimasikan model yang tepat akibat data yang tidak konsisten, yaitu contohnya seperti gambar A dan B. Terlihat jelas kalau gambar A itu yang dari 0 sampai akhir itu titiknya mulai merenggang, sedangkan gambar B itu dari 0 sampai 0,4 itu selalu konsisten, tapi setelahnya tidak konsisten. Jadi tidak ada keseimbangan atau konsistenan dalam gambar A dan B. Jadi yang mana sih yang benar? Nah, kan kalau yang B ini nggak konsisten ya, maksudnya dari 0 sampai 0,7 ini dia gambarnya seperti ini, sedangkan dari 0,8 sampai 12 ini dia gambarnya seperti ini. Jadi nggak ada konsisten. Nah, yang mana sih yang benar? Yang mana sih yang konsisten? Nah, dari gambar A ini yang konsisten, karena dia dari 0 sampai 12 ini dia konsisten gambarnya. Jadi yang benar itu gambarnya yang A. Setelah ada uji hetero, di sini saya akan menjelaskan tentang uji autokorelasi. Uji autokorelasi adalah uji untuk melihat apakah terjadi korelasi antara waktu periode T atau times dengan B periode sebelumnya, atau bisa disebut atau dilambangkan T-1. Sederhananya tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Jadi nggak boleh ada korelasi antara observasi sebelumnya atau tahun sebelumnya dengan observasi yang sekarang atau data observasi sebelumnya. Autokorelasi ini berarti terjadi korelasi antara anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu atau time. Penyimpangan ini biasanya muncul pada observasi yang menggunakan data time series. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T atau time dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1 atau sebelumnya, maksudnya times -1.
Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi, ada kesalahan autokorelasi. Nah, konsekuensinya, varian sampel tidak dapat menggambarkan varian populasinya. Nah, model regresinya tidak dapat untuk menaksir nilai variabel dependen pada nilai variabel independen tertentu. Nah, untuk mendeteksi ada atau tidak adanya autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Darwin atau Watson atau D-1. Apabila nilai D-W berada di sekitar angka 2, berarti model regresi kita aman dari kondisi autokorelasi. Nah, alat apa sih untuk mendeteksi atau mengetahui uji auto ini? Yang tadi udah disebutin, ada uji Durbin, Watson, sama uji Rantes. Nah, di sini saya memberikan contoh tentang cara pengisian uji Durbin-Watson. Nah, yang pertama, aktifkan pilihan Durbin-Watson pada bagian residuals. Nah, yang kedua, abaikan bagian yang lainnya dan tekan tombol continue. Untuk kembali ke kotak dialog utama. Yang ketiga, abaikan bagian lain dan tekan OK. Jadi udah kayak gini aja nih. Dan yang terakhir ada uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, dependent variable, independent variable, atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Nah, model regresi yang baik adalah distribusi datanya normal atau mendekati normal. Untuk langkah analisisnya yaitu yang pertama, dari menu utama SPS, pilih menu Analyze. Lalu pilih non-parametric test. Kemudian pilih submenu 1-sample K-S. Di layar akan tampak tampilan Windows 1-sample Kolmogorov-Smirnov test. Pada kotak tes variabel list isikan dengan titik-titik dan aktifkan tes distribution pada kotak normal. Kemudian pilih OK. Nah, untuk mendeteksi uji normalitas apa aja sih gitu kan? Nah, yang untuk mendeteksi uji tersebut yaitu yang pertama, yang tadi yang udah dianalisis ini ada uji Kolmogorov-Smirnov atau K-S. Terus yang kedua chi-square, yang ketiga Shapiro-Wilk, yang keempat analisis grafik, yang kelima analisis statistik. Biasanya dengan melihat nilai kurtosis dan squareness. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.